Halo teman-teman, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Fitra Bungaren Storus dengan NIM 2022-01-006 dari Prodi Agribisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan produksi dan pengendalian cabai merah. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita sebelumnya membahas komponen manajemennya terlebih dahulu, yaitu diantaranya ada manusia, modal dan pendapatan, bahan, alat, metode, pasar, dan informasi. Berikutnya yaitu ada latar belakang, di mana latar belakang ini membahas tentang cabai. Cabai itu adalah buah dari tanaman yang termasuk dalam keluarga Solanaceae yang juga mencakup tomat dan terong. Cabai memiliki rasa pedas disebabkan oleh senyawa capsaicin. Cabai atau lombok dalam bahasa Jawa adalah buah dan tumbuhan anggota genus Capsicum. Cabai rawit merah merupakan jenis cabai memiliki rasa pedas yang cukup tajam, sehingga cabai rawit termasuk ke dalam jenis cabai dengan tingkat kepedasan yang tinggi. Setelah itu ada komponen manajemen dalam PT Indofood Tbk. Yang pertama itu adalah manusia, di mana pendiri PT Indofood Tbk yaitu Bapak Sudosono Salim dan pemiliknya yaitu adalah Salim Group. Yang kedua ada Mani, di mana perusahaan PT Indofood ini pada tahun 2015 itu pendapatannya 1,35 triliun, pada tahun 2020 1,4 triliun, pada tahun 2021 1,73 triliun, pada tahun 2022 2,36 triliun. Yang ketiga yaitu ada material. Materialnya itu adalah ada air, cabai, gula, garam, pengental nabati, bumbu rempah-rempah, pengatur keasaman, perisa alami, pengawet nabati, benzoat, dan natrium metabisulfit. PT yang saya analisis yaitu adalah PT Indofood, di mana PT Indofood ini sukses dan makmur. Tbk atau lebih dikenal dengan nama Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 sebagai PT Panganjaya Inti Kusuma. Kemudian pada tanggal 5 Februari 1994 berganti nama menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanan hingga ke Australia, Asia, dan Eropa. Dalam beberapa dekade ini, Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan Total Food Solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi pengolahan bahan baku, hingga menjadi produksi akhir yang tersedia di rak para pedagang eceran. Ini adalah salah satu contoh produk sambal yang diolah di PT Indofood. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu sambal pedas Indofood, di mana sambal pedas Indofood itu merupakan produk olahan yang terbuat dari cabai rawit merah terbaik dipadu dengan bumbu dan rempah-rempah pilihan. Memiliki rasa yang pedas, pas, dan cocok digunakan untuk memperkaya rasa berbagai macam makanan, baik sebagai cocolan, dicampur sebagai topping, ataupun sebagai salah satu bumbu masakan. Selanjutnya yaitu ada metode pembuatan sambal pedas. Yang pertama itu cabai dicuci menggunakan air bersih mengalir hingga bersih dari kotoran yang menempel pada cabai. Yang kedua, tiriskan cabai rawit, kemudian pisahkan dengan biji. Yang ketiga, bawang merah dan bawang putih yang sudah dicuci kemudian dihaluskan. Yang keempat, masak daging cabai rawit, bawang merah, bawang putih, gula, dan garam bersamaan. Yang kelima itu masukkan cuka kemudian aduk hingga matang. Yang keenam, diamkan saus panas. Setelah dingin, siapkan botol untuk pengemasan. Yang ketujuh, pengemasan saus cabai ke dalam botol siap dipasarkan. Setelah metode yaitu adalah ada market, di mana PT Infood ini mengimplementasikan strategi pemasarannya melalui berbagai jenis kegiatan promosi seperti memasang iklan melalui media cetak dan elektronik, papan reklame di jalan besar, mengadakan kompetisi membuat jingle, dan sebagainya. Setelah itu ada mesin, di mana PT Infood ini mempunyai mesin grinder, baskom, botol, wajan besar atau alat pemasak cabai.
Setelah itu ada informasi, PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau lebih dikenal dengan nama Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 sebagai PT Panganjaya Inti Kusuma. Kemudian pada tanggal 5 Februari 1994 berganti nama menjadi Indofood Sukses Makmur. PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini bergerak dalam bidang pengolahan makanan, bumbu, minuman, dan lain-lain. Mari kita lihat bersama-sama. Ini adalah kerangka produksi sambal pedas, di mana kerangkanya ada input, output, setelah itu ada namanya proses konversi, setelahnya ada umpan balik. Tahap-tahap pengendalian produksi sambal pedas, yang pertama itu ada pengumpulan cabai yang merah dipisahkan dengan cabai yang masih hijau. Yang kedua ada pemisahan antara daging cabai dengan bijinya. Biji cabai dikeluarkan dan disisihkan. Yang ketiga ada pengupasan bawang dan persiapan bahan lainnya. Yang keempat itu ada pencucian cabai dengan air bersih, kemudian buang air kotor dan tiriskan bahan yang sudah dicuci. Yang kelima itu masak bumbu, kemudian campur cuka. Yang keenam itu pengemasan, dimasukkan ke dalam botol kemasan yang sudah disediakan. Operasi PT Indofood. Indofood mengatur proses produksinya dengan kegiatan operasional yang mencangkup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di pasar. Indofood strategi korporat yang dilakukan perusahaan merupakan upaya untuk meningkatkan nilai melalui serangan aktivitas rantai nilai yang diberikan kepada para pemegang sahamnya. Sistem operasinya yaitu yang pertama melakukan kegiatan usaha CBP atau produk konsumen bermerek. Yang kedua itu ada melakukan tinjauan pemasaran yang dilakukan di berbagai wilayah. Yang ketiga itu ada pengolahan bahan baku, terutama cabai merah yang dijadikan sebagai sambal pedas. Yang keempat itu ada pembesaran wilayah pemasaran dengan menggerakkan anak cabang. Sekian presentasi dari saya, salam.